Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas Cloud Essentials. Jadi kita akan memulai dengan Cloud Essentials. Nama saya Julius Renata, saya trainer di AWS. Ya, saya deliver kelas untuk training materi-materi mengenai AWS platform. Ya, jadi hari ini kita mau belajar sedikit mengenai AWS platform. Ya, saya tidak sendirian. Saya bersama dengan teman saya, trainer juga, Welly Kamarudin. Welly Kamarudin nanti akan membantu di chat Windows. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam training ini, nanti Anda bisa tujukan via chat window ke Welly. Ya, jadi nanti Welly akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mudah-mudahan bisa membantu Anda memberikan sedikit gambaran tentang AWS platform. Oke, kita punya waktu 1,5 jam. Kita punya waktu 1,5 jam dan materinya cukup padat. Jadi saya set dulu ekspektasinya bahwa materi yang disampaikan akan cukup padat. Jadi saya mesti sedikit lebih cepat. Jadi karena modelnya untuk sesi kali ini merupakan apa ya, seperti seminar. Jadi kita akan fokus ke service-service atau ke tools yang tersedia di AWS platform, ya. Saya tidak akan elaborate terlalu jauh untuk sampai ke detail, karena kita akan coba cover as far as possible untuk AWS platform ini. Jadi kita akan lihatnya seperti helicopter view atau bird eye view. Jadi supaya kita bisa lihat 360 degrees dari platform ini. Oke, sudah ada 170 orang hadir, ya. Selamat datang semuanya di AWS Cloud Essential. Saya akan segera mulai karena waktunya sendiri cukup terbatas. Oke, kita mulai dengan AWS Cloud Essential. Mudah-mudahan semuanya peserta yang hadir bisa melihat layar presentasi saya. Kita mulai dengan Cloud Essential. Jadi kita coba ngerti dulu, apa sih sebenarnya komputasi cloud atau cloud computing? Jadi sekarang kan banyak atau populer sekali istilah mengenai cloud computing, ya. Jadi kalau zaman dulu kita berpikir, oh komputer itu kita lihatnya sebagai perangkat keras, infrastructure ya. Jadi ada hardware-nya, ada CPU dan lain sebagainya. Nah sekarang kita bisa lihat komputasi itu sebagai perangkat lunak. Kenapa? Karena si hardware itu sekarang kita bisa buat secara terprogram atau programmatically. Jadi si hardware-nya kita kasih perintah-perintah dan dia melakukan sesuai dengan apa yang kita perintahkan, ya. Ini ada satu perubahan, ada satu shifting dari dari pendekatan waktu dulu kita, manage itu secara fisikal, sekarang kita program aja. Nggak mau pusing, nggak mau capek, kita program. Nah, nanti program itu yang akan melakukan tugas-tugas yang kita perintahkan, ya. Nah, kemudian manfaat komputasi cloud itu apa sih? Nah, ada beberapa manfaat komputasi cloud yang kita bisa, rasakan benefit-nya dengan perkembangan teknologi ini. Yang pertama, Anda nggak usah keluar modal, ya. Jadi seperti kita bayar GSM, seperti kita menggunakan GSM, seperti kita menggunakan, fasilitas, listrik, kita menggunakan fasilitas air, Anda bayarnya per bulan, berlangganan ya. Jadi nggak usah keluarin modal di awal, tapi kita bayarnya berlangganan per bulan. Kemudian karena ini skalanya besar, ya, skala skala, data centernya kan skalanya besar dan di mana pengguna data center itu jumlahnya sangat 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 banyak, ya. Nah, kita dapat keuntungan dari skala ekonomi yang besar itu. Kenapa? Kita dapat harga yang lebih murah, ya. Harga wholesale di mana kita dapatnya discounted price kalau dibandingin sama hosting services yang pada umumnya. Kita dapat harga jauh lebih murah. Nah, kemudian komputasi di awan ini karena teknologinya virtual, kita nggak perlu lagi menebak-nebak kapasitas, ya. Kalau kurang, kita tinggal minta tambah. Kalau kelebihan, kita tinggal minta kurangin. Enak. Jadi kita nggak usah guesstimate. Guesstimate itu kita guess estimation. Kira-kira cukup nggak ya? Cukup nggak? Sambil kitanya khawatir bahwa nanti kapasitasnya nggak cukup.
Selanjutnya, meningkatkan kecepatan dan ketangkasan. Untuk kita punya satu environment sendiri, cepat banget. Kita punya satu server dalam hitungan menit, 3 menit, 5 menit, Anda sudah punya satu environment sendiri, ya. Dibandingin waktu kita beli fisikal, ya, beli komput alat alat komputasi fisikal, butuh waktunya panjang, belum import, belum masuk masuk bea cukai dan lain sebagainya, panjang sekali ceritanya. Kalau sekarang enggak, hitungan menit Anda sudah punya satu environment sendiri. Kemudian Anda bisa fokus sama hal-hal yang penting. Kenapa? Karena fisikalnya sudah sudah tidak ada pada kita, jadi biar si vendornya yang memeliharanya buat kita. Kita nggak usah ngurusin physical infrastructure, udah biarkan hardware-nya ada yang ngurusin, kita outsource ya. Jadi kita cuma tinggal pakai aja dan kita bisa fokus sama bisnis kita, sama core bisnis kita. Dan kemudian Anda bisa merambah dunia global dalam hitungan menit ya. Jadi data center ini di seluruh dunia ada 24 titik ya. Nah, kita bisa replicate atau kita bisa pindah-pindahkan solusi kita ke 24 titik ke seluruh dunia. Oke. Jadi itu manfaat dari si cloud. Kenapa banyak yang mulai pindah dari infrastructure yang di on premise yang sekarang sudah mulai pindah ke cloud ya. Jadi itu manfaat-manfaat yang bisa didapat. Oke. Nanti model deployment di cloud itu bisa semuanya di cloud, bisa semuanya di awan ya. Bisa juga eh, ada di tempat kita ya, ada di kantor kita atau misalnya ada di hosting services ya. Kita lihat di satu ujung ada satu ruangan isinya server-server, ya itu bisa di on premise atau bisa gabungan, bisa kombinasi. Sebagian ada di cloud, sebagian ada di tempat kita ya. Jadi itu pilihan. Nggak semuanya harus ada di cloud, nggak semuanya harus ada di on-prem, tapi kita juga bisa pilih. Oke. Nah, salah satu global cloud provider itu namanya AWS. Singkatannya dari Amazon Web Services. Apa itu Amazon Web Services? Dia itu platform cloud yang aman. Ya, jadi Anda lebih tenang kalau naruhnya di AWS. Kenapa? Karena banyak expertnya, banyak ahli-ahlinya yang memelihara infrastruktur kita, ya. Dan kemudian isinya ini ada banyak sekali produk dan services yang berbasis cloud yang Anda bisa gunakan. Itu nanti membantu Anda untuk bisa memberikan solusi untuk bisnis Anda, ya. Jadi kebutuhan untuk storage ya, kebutuhan untuk database, kebutuhan untuk computing resources, ada semua di situ. Tinggal pakai, ya. Kita tinggal minta, kita tinggal pakai. Kemudian eh, udah ada platformnya, nanti Anda daftar. Kemudian Anda daftar, nanti AWS menyediakan akses sesuai dengan permintaan Anda. Ya, tadi seperti apa yang saya sebut, ada computing services, ada komputasi, ada penyimpanan storage, ada network juga di dalamnya, basis data itu database ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali, fungsi-fungsinya banyak sekali. Nah, dari AWS sendiri, si vendor ini atau si global cloud provider ini kita menawarkan fleksibilitas. Banyak sekali tools, banyak sekali services, jadi pilihannya banyak. Anda bisa kombinasi, bisa pilih-pilih mana yang terbaik, mana yang kurang baik, mana yang bisa kita kombinasikan, semuanya untuk untuk kepentingan Anda, ya, untuk memberikan manfaat buat Anda, ya. Kemudian eh, nanti waktu bayar, karena kan Anda udah pakai servisnya, waktu Anda membayar, eh, yang Anda bayar hanya yang Anda pakai. Ya, jadi bukan modelnya kayak harus eh, komit ya, kemudian kita bayar komitmen kita full block gitu ya. Tapi enggak, ini kita hanya yang dipakai yang kita bayar. Kalau yang nggak dipakai nggak perlu bayar. Ya, seperti storage, Anda pakai 10 mega, Anda hanya bayar 10 mega. Ya, Anda nggak perlu bayar lebih daripada apa yang Anda gunakan. Nah, kemudian waktu Anda pakai si AWS ini, si Global Cloud Platform ini, di dalamnya ada seperti blok-blok. Ya, ada seperti blok bangunan. Kalau Anda ingat kayak Lego,
Anda bisa pasang-pasang si blok-blok itu untuk membentuk solusi untuk bisnis Anda. Ya, modelnya jadi kayak puzzle gitu, kita pasang, dan kemudian itu bisa menjadi satu solusi untuk bisnis Anda atau untuk organisasi Anda. Oke, kita lanjut. Saya ingatkan sekali lagi kalau ada pertanyaan, ada Pak Welly atau Mas Welly ada di chat group, di chat Windows. Anda bisa bertanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Ya, pertanyaannya juga bisa pakai bahasa Indonesia. Mas Welly nanti akan address juga dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, saya lanjutkan. Di AWS sendiri ada banyak sekali layanan, ya. Nah, jadi ada layer-layernya, ya. Ada yang dari paling bawah, ada infrastrukturnya, di mana kita yang jagain, AWS yang jagain. Kemudian ada layanan yang paling basic, ya, yang fondasinya ini, Anda mau pakai compute, mau pakai storage, untuk mau pakai network, dan lain sebagainya. Nah, ini ada di sini, ya, layanan-layanan yang di fondasi, ya. Nanti kemudian ada layanan tambahan lagi yang sebelah atas, ya, ada layanan platform ini, dia tambahan ada ekstra-ekstra, untuk ekstra-ekstra dia bisa melengkapi, melengkapi layanan-layanan yang utama, yang layanan yang fondasi ini. Dia bisa melengkapi, oke? Jadi ada layer-layernya, tapi untuk sementara kita fokus dulu sama layanannya yang basic ya, yang fondasi. Karena kalau untuk bahas yang layanan yang sebelah atas, waktunya nggak akan cukup, panjang sekali ceritanya, oke? Jadi ini contoh-contohnya ya, ada analitik, ada aplikasi integrasi, ada AR, VR, blockchain. Ini mungkin istilah-istilahnya eh, apa? Mungkin ada yang beberapa yang kenal dan beberapa juga masih masih kurang kurang familiar ya dengan istilah ini. Tapi maksudnya apa yang kita mau coba sampaikan, Eee, apa, servisnya atau layanannya ada banyak sekali. Istilahnya, palu gada, apa yang lu mau, gua ada. Jadi di layanan di AWS ini ada sekitar 6.300 plus-plus. 6.300 plus-plus layanan, di mana Anda bisa gunakan itu, kemudian Anda bisa memperlengkapi solusi Anda supaya solusi Anda itu makin canggih, ya. Ada fungsi chatting, ada fungsi untuk bikin mobile device, ada fungsi untuk bikin apa, eee eee, untuk bikin, platform, untuk networking dan lain sebagainya. Kita bisa melengkapi dengan si layanan-layanan ini. Ini yang tadi saya bilang seperti building block, ya, seperti Lego, di mana Anda bisa integrasikan untuk jadi satu layanan atau solusi yang canggih gitu ya, untuk kebutuhan bisnis Anda. Nah, kita mau fokus sama layanan inti. Sekali lagi, karena waktunya kan terbatas. Jadi layanan inti yang paling penting ya harus punya networknya dong. Nah, networknya sebelum kita taruh IT solution di atasnya, di bawahnya harus ada landasan. Landasannya itu harus ada networknya, ya. Networknya itu namanya virtual private cloud. Kalau kita kenal di lokal sini ada networking gitu ya. Nah, kalau di cloud namanya diganti. Namanya jadi virtual private cloud. Tapi esensinya sama kok. Ini sama-sama network ya. Kemudian nanti kalau udah ada networknya, baru kita bisa masuk ke step kedua. Kalau kita udah punya platformnya, udah punya landasannya, baru kita masukin namanya Elastic Compute Cloud. Namanya membingungkan ya, tapi sebenarnya dia cuma server. Dia cuma server. Kayak kita di rumah punya CPU, nah ini CPU-nya yang ditaruh di atas network. Kalau CPU ditaruh di atas network, baru kita bisa berkomunikasi, bisa pakai, bisa akses, dan bisa berkomunikasi. Ya, ini tadi yang pertama network, yang kedua si computingnya, si komputernya. Ya, nanti kemudian setelah komputer, aduh, saya udah proses-proses, saya harus simpan data. Simpan datanya di mana? Ada penyimpanannya yang pertama modelnya kayak kita simpan sistem, kita nyimpen file. Kita simpen file. Simpen file tuh kayak kita di Windows Explorer, kita mau simpen file dokumen, kita mau simpen file film, kita mau simpen file PDF dan lain sebagainya, itu ditaruh di mana? Ada pilihannya. Ada S3, ada EBS, ada IFS, ada S3 Glacier. Mohon maaf, ini karena
nama-namanya banyak sekali, singkatan, pasti membingungkan, ya. Tapi sebenarnya untuk kelas awal ini Anda nggak perlu aware semua singkatan itu. Nanti kalau Anda masuk kelas lanjutan, nanti kita akan elaborate lebih jauh. Tapi untuk sementara tahu aja dulu bahwa kita menyediakan banyak sekali storage, ya. Mau disimpan di hard disk mana atau mau disimpan di tempat penyimpanan mana, kita punya macam-macamnya, ya. Ada lagi selain penyimpanan file, ada lagi yang satunya lagi database. Ngerti kan? Kita juga harus nyimpan data-data di database ya. Data-data transaksi, ya, data-data profile, personal, semua mau disimpan. Data customer, data order, inventory, segala macam mau disimpan. Simpan di mana? Database kita juga punya kok. Selain storage yang tadi, nyimpen file, ada juga tempat penyimpanan database. Database-nya banyak, alternatifnya banyak. Dan banyak sekali database-database yang sekarang kita banyak gunakan, seperti SQL Server, Oracle, Postgre, MySQL, tersedia di layanan AWS Inti ini, ya. Jadi ada solusi file, ada solusi database, terus kemudian yang terakhir, ini Identity Access Management yang saya nggak mungkin jelaskan pada kesempatan kali ini tujuannya untuk kontrol. Karena kita udah punya, fasilitas-fasilitas ini, harus ada yang jagain, ya. Siapa yang boleh masuk, ya. Kemudian kalau, seseorang boleh masuk, dia boleh ngapain aja. Ingat bahwa kalau kita bikin software atau bikin solusi, kan nggak mungkin dibikin sendirian. Nanti ada teman kita, ada teman kerja, dan lain sebagainya, ada banyak sekali. Nah, si tim ini nanti akan bekerja sama untuk bekerja di platform kita, ya. Nah, masalahnya gimana cara menjaga supaya satu sama lain memiliki, akses yang valid ya, yang tepat ya. Jadi kalau orang yang tidak berwenang nggak boleh masuk, kayak rumah kita hanya orang yang kita kenal aja, hanya orang yang berwenang aja yang boleh masuk, tapi yang bukan nggak boleh masuk. Jaganya dengan apa? Jaganya dengan AEM. Jadi masing-masing, anggota tim nanti dikasih kunci masing-masing, ya, dikasih kredensial untuk bisa masuk ke dalam. Nah, kredensialnya itu nanti menentukan, kamu boleh kemana, kamu boleh kemana, kamu boleh kemana, karena nanti aksesnya bakal beda-beda. Ada yang boleh masuk sampai ke tempat yang, lebih private, ada yang cuman yang publik doang, yang di sebelah luar aja, yang dia biasa kerjakan, ya, nanti akan diatur hak aksesnya, oke? Kemudian kita sudah bahas semua mengenai intronya ya, apa itu cloud, kemudian service-service-nya, apa yang ditawarkan. Nah, fisiknya kayak gimana sih? Kalau kita pikir-pikir ini, namanya aja cloud, apa komputasi saya itu benar-benar ada di awan? Ah, apakah benar-benar seperti kayak kita naik pesawat terbang, di atas ada awan, kemudian di situ ada komputer? Enggak seperti itu. Jadi sebenarnya, eee, komputasi kita sebenarnya ditaruh di bumi juga, ya. Nah, ditaruhnya di mana? Ada di kota-kota ini. Ada di kota-kota ini, ya. Sampai sekarang ini ada 24. Ada 24 titik, nanti ada tambahan 4 lagi, tapi masih dalam pengerjaan. Tambahan 4 lagi termasuk yang di Indonesia. Di Indonesia itu nanti ekspektasinya di awal 2022 itu nanti akan, eee, apa, eee, selesai ya, akan di-launch ya. Kita kita harapkan supaya semuanya berjalan dengan baik. Seperti yang kita tahu, progresnya kan terhalang sama kondisi pandemik seperti ini. Tapi mudah-mudahan, ini bisa tepat waktu untuk proses launch. Nah, jadi sebenarnya fisik dari cloud itu ada di kota-kota ini. Hanya kita aksesnya lewat internet. Makanya disebut dengan cloud computing, ya. Tapi sebenarnya fisiknya ada. Di fisik di kota-kota ini ada satu bangunan yang besar, di mana di dalamnya itu ada data center, di dalamnya nanti ada server-server, semuanya saling berhubungan. Nah, kita akses dari jauh. Kita dari rumah, lagi WFH, lagi work from home, kita akses ke data center tersebut lewat internet. Nah, kalau diakses lewat internet berarti Anda bisa akses dari manapun.
Dari pantai di Bali lagi santai-santai, kita bisa akses data center kita. Lagi di gunung misalnya, kalau misalnya memang ada sinyal, lagi camping gitu ya, kita bisa akses data center kita bisa akses dari manapun. Oke. Nah itu, konsep komputasi di zaman modern, ya. Jadi, enggak harus nggak harus apa, nggak harus di nggak harus kita datang ke tempatnya, kemudian kita harus, langsung interfacing secara pribadi, nggak harus seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk semua titik-titik kota-kota itu, kota-kota yang ada di 24 titik di seluruh dunia ini, di dalamnya itu ada bagian-bagiannya. Ya, ada bagian-bagiannya, ya. Ini disebut, region, ya, region. Ini kalau di-translate ke bahasa Indonesia jadi agak-agak rancu, takutnya nanti teman-teman nggak waktu searching di search engine nggak dapet apa itu wilayah. Tapi ini bicara dia region. Region itu si titik-titik yang tadi. Ini kita sebutnya region, 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 region. Karena satu titik ini dia mewakili satu region. Satu titik itu mewakili satu region. Nah, region itu buat apa sih banyak-banyak? Nah, si region ini bisa untuk replikasi data, ya. Kalau misalnya saya punya, solusi, saya deploy di satu titik, bagusnya sih kita punya backup, ya. Bayangin kalau Anda pakai satu sistem yang udah reliable, yang sering kita pakai setiap hari, kayak internet banking, terus tahu-tahunya mati. Down gitu. Apa yang terjadi? Berarti akan banyak orang, akan mengalami kesulitan. Kan dia nggak bisa akses ke sistem. Nah, makanya nggak boleh cuma satu, kita harus punya backup. Istilahnya direplikasi. Nah, si region ini nanti jadi fungsi untuk replikasi. Anda bisa replikasi sistem Anda ke tempat lain. Kalau yang satu ada masalah, cepat-cepat kita switch ke tempat yang lain, ya. Dan kemudian untuk komunikasinya, itu pakai bandwidth-nya besar. Kita pakai backbone-nya AWS. Nah, AWS sebagai global cloud provider, dia juga nggak akan sembarangan untuk menyediakan, bandwidth yang akan menghubungkan semua region ini. Jadi bandwidth-nya besar, kita sediakan bandwidth-nya besar, ya. Dan setiap region ini dia berfungsi untuk menyediakan redundancy dan connectivity ke semua jaringan, ya. Nah, si region ini tadi kan saya udah mention bahwa region itu mewakili satu area dan biasanya seperti di Indonesia pasti ditaruh di Jakarta ya sebagai sentral. Nah, di dalamnya nanti ada bagian kita bagi lagi menjadi availability zone. Jadi di satu data center besar, data center region, kita di dalamnya kita bagi-bagi dengan satu konsep yang namanya availability zone. Ya, availability zone untuk apa? Sebenarnya itu juga fungsi untuk duplikasi, ya. Jadi availability zone contoh kalau di Singapura kita kita ambil contoh yang paling dekat ada A, B, dan C. Availability zone-nya ada A dan B dan C. Waktu kita deploy solusi kita deploy-nya disarankan untuk deploy ke 2 availability zone. Sama konsepnya seperti yang region tadi, tujuannya untuk replikasi. Kalau sampai ada apa-apa dengan yang A, yang B bisa handle. Kalau sampai ada apa-apa dengan yang B, yang C bisa handle. Jadi kita buat apa ya? Kayak kita buat seperti mitigasi. Kalau di area region kalau ada apa-apa, jalan keluarnya gimana? Kalau lebih 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 luas dari area region, kalau sampai ada apa-apa, jalan keluarnya seperti apa. Nah, kita buat mitigation plan seperti itu, ya. Kemudian tadi banyak sekali region, 24 plus 4, nanti ada 4 lagi baru mau keluar. Jadi kalau saya ngomong kayak begini nggak fix ya, soalnya kenapa? Karena AWS ini berkembang dengan sangat 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 cepat, ya. Penambahan feature, penambahan lokasi, itu bergerak secara dinamis. Jadi kalau 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 saya bilang 24 jangan nanti, "Oh tadinya ngomongnya 24, sekarang tentunya udah berubah menjadi 25, 26." Iya, karena kita berkembang dengan sangat cepat, ya. Nah, dari region tadi dari region tadi, kemudian gimana cara kita pilih region yang kita mau pakai? Ada kriterianya untuk memilih wilayah.
Yang pertama, tata kelola data atau persyaratan hukum. Kita kan tinggal di Indonesia, kita ada di jurisdiksi Indonesia. Berarti kita harus tunduk sama hukum-hukum yang ada di Indonesia. Di Indonesia kita punya peraturan pemerintah, government regulation namanya. Ya, government regulation itu mengatur pengelolaan data. Boleh nggak data-data tertentu ditaruh di luar jurisdiksi Indonesia? Karena kan nanti ada implikasi-implikasinya, ya. Jadi nanti kita lihat-lihat mana yang boleh ditaruh di Indonesia, mana yang bisa ditaruh di luar Indonesia. Nah, nggak semua data terikat sama government regulation ini, ya. Jadi ada yang bisa di Indonesia, ada juga yang boleh di luar Indonesia. Tapi yang pasti kita tahu ada peraturannya. Oleh karena ini, karena ada peraturannya, ya kita harus tunduk. Itu yang nomor satu, namanya compliance. Kemudian, kedekatan dengan pelanggan. Latency, itu penting banget. Kalau kita mau servis pelanggan kita kan mau pelanggannya mengalami satu experience, satu pengalaman yang baik. Makanya, semakin dekat dengan pelanggan, prosesnya kan semakin cepat. Anda nggak dikasih progress bar yang muter-muter-muter gitu ya, kayak roaming gitu, nggak selesai-selesai. Kalau gitu caranya, nggak ada pelanggan yang mau akses ke sistem kita. Ya, oleh karena itu, si apa eh, latensi ini jadi sangat penting. Sebisa mungkin si server mendekati ke pelanggan, sebisa mungkin, sebisa mungkin, ya. Kemudian layanan yang tersedia di wilayah ini. Jadi tidak semua service ada di semua wilayah atau di semua region. Kenapa? Karena dari AWS kan dia akan selalu keluarkan layanan terbaru, layanan terbaru, layanan terbaru, layanan terbaru. Nah, biasanya keluarnya dari dapurnya dulu, dari pabriknya dulu, ya. Nanti dari pabriknya, dari pusatnya baru di-enroll secara bertahap, ya, per periode tertentu ke tempat-tempat lain, ke data center region yang lain di seluruh dunia, ya. Jadi dicek dulu. Kalau Anda mau cari misalnya quantum computing, cek dulu ada di wilayah mana atau ada di region mana, karena belum tentu ada. Kemudian blockchain, misalnya teknologi yang terbaru yang kita mau pakai, dicek dulu, ada nggak ya di region yang terdekat dengan saya, ya. Ini juga jadi kriteria untuk pemilihan region, sama biaya. Biaya kan sebenarnya nanti akan dihitung harga pokoknya berdasarkan market tertentu, ya. Harga pokoknya itu nanti parameternya banyak banget, saya juga nggak ngerti. Ya, jadi ada banyak ahli-ahli yang memperhitungkan hal itu, tapi nanti harga pokoknya bakal mengikuti wilayah tertentu. Makanya harga satu layanan yang misalnya di Jakarta berapa, di Singapura berapa, di Hong Kong berapa, di Sydney berapa, itu harganya beda-beda. Ya, tergantung marketnya, ya. Jadi nanti akan ditentukan berdasarkan kebutuhan di wilayah tersebut. Oke, ini bicara mengenai region. Ya, wilayah, ingat ya, wilayah itu region ya. Nanti soalnya kalau Anda browsing di search engine, nggak mungkin Anda searchingnya wilayah. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Makanya nanti carinya region. Nah, tadi setiap region itu di dalamnya ada availability zone, ya. Tadi waktu saya bilang, di dalam region ini, bisa lihat kan ada pointernya warna merah. Ini satu region misalnya Jakarta gitu, misal ya, walaupun belum ready sekarang. Di dalamnya dibagi ada 3. Ada A, ada B, ada C. Contohnya seperti itu, ya. Jadi si masing-masing availability zone itu satu partisi. Satu partisi yang dia terisolasi dari availability zone yang lain. Kalau sampai ada apa-apa dengan salah satu availability zone, yang lain no problem, aman, yang lain aman, ya. Jadi kalau bisa waktu kita deploy solusi kita, pakailah 2, jangan pakai 1. Kalau pakai 2 berarti kan ada cadangannya, ya. Totalnya sekarang ada 69 availability zone di seluruh dunia. Ingat, numbers ini dynamic, jadi 69 itu nanti akan bertambah, 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 ya. Dan si availability zone ini, dia jadi pusat data discrete ya. Jadi dia berdiri sendiri, dia dirancang untuk mengisolasi kesalahan. Kalau sampai ada apa-apa, dia tidak akan merembet kemana-mana. Tapi meskipun dia terisolasi, tapi sebenarnya dia tersambung satu sama lain, ya. Tersambung dengan
link dengan private link kecepatan tinggi. Ya, ini kecepatannya tinggi, terhubung dengan network dengan kecepatan tinggi. Ya, walaupun sebenarnya kalau sampai ada apa-apa, dia tidak akan sampai merembet ke tempat yang lain. Dan Anda bisa pilih availability zone yang mau dipakai yang mana. Bisa yang A, bisa yang B, bisa yang C. Sekali lagi, saya ulang, AWS sendiri dia rekomendasi kalau Anda mau deploy, direplikasi datanya sama sumber daya ini direplikasi di antara ke beberapa availability zone yang tersedia. Pilih sendiri mau yang mana. Oke? Nah, si data center AWS ini dirancang untuk keamanan, ya. Kalau kita punya satu sistem yang kita akses via internet, makanya keamanan itu nomor satu. Kenapa? Karena ada banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang, mencoba mencari celah atau mencari lubang di mana dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Makanya keamanan ini jadi nomor satu, ya. Di mana kita punya data center itu tempat, data kita berada, tempat semua proses-proses itu terjadi, makanya kita harus lindungi, ya. Kalau masih kosong, nggak ada value-nya, ya kan? Tapi begitu kita udah buat database, kita punya file-file kita simpan di situ, kita udah define prosesnya dengan aplikasi-aplikasi yang kita simpan di situ. Nah, ini jadi satu tempat yang sangat 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 berharga untuk kita, makanya harus di-secure, harus diamankan, oke? Nah, setiap data center AWS ini di dalamnya, terconnectivity dengan jaringan, dengan backbone yang ada di AWS, dan di dalam data center ini dia memiliki, 50.000 sampai 80.000 server. Pernah lihat nggak 50.000 sampai 80.000 server? Nah, itu kan jumlah yang sangat banyak sekali, ya. Jadi kalau saya mau buat hierarkinya seperti ini. Yang pertama ini, yang tadi ingat ini region ini ditaruh atau ditempatkan atau point operation-nya ada di kota-kota, ada contoh Jakarta ya, atau Singapura. Saya sering kali sebut Jakarta walaupun belum ada karena ya nanti kita bakal punya lah, ya kita bakal punya. Ya jadi kita bisa manfaatkan. Di dalamnya nanti ada availability zone, ya. Di dalamnya ada availability zone. Ini ada AZ, ya. Kemudian di dalam AZ ini nanti ada data center. Nah, di dalam AZ ini data centernya banyak. Nah, data center yang 50.000 sampai 80.000 ini ada di dalam sini, di data centernya. Jadi ada hierarkinya. Yang pertama region, kemudian availability zone, kemudian data center. Pusat data, ya. Oke. Masih belum ada yang mau nanya? Yang nanya silakan ya, sama Mas Weli, sama Pak Weli. Orangnya baik kok, ramah. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu malu-malu buat teman-teman kalau mau tanya. Nah, kita mulai masuk ke specific services. Oh, udah banyak di question. Oke, oke, saya nggak notice. Oh iya, beda ya. Sorry, sorry, sorry. Iya, itu beda, beda. Questions box-nya beda. Saya nggak sempat buka. Jadi kita bisa fokus. Saya fokus di sini. Nanti Mas Feli dia akan address pertanyaan dari teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke specific services yaitu komputasi. Ya. Komputasinya kita punya banyak. Ya, seperti yang saya bilang, palu gak ada. Apa lu mau? Gua ada. Di komputasi ini ada macam-macam peruntukannya. Saya nggak bilang mana lebih baik dari yang mana. Nggak ada. Ya, karena memang kita sediakan bervariasi untuk kebutuhan yang berbeda. Use case-nya nggak sama, beda-beda. Ada EC2, ini VM, virtual machine lah ya. Eh, saya nggak tahu teman-teman bisa nangkep atau enggak untuk beberapa istilah teknologi karena waktunya terbatas saya juga nggak bisa terlalu elaborate, ya mohon maaf ya. Jadi ini benar-benar ngasih lihat 360 degrees-nya dan helicopter view-nya supaya Anda bisa ngerti the whole platform. Yang pertama ada VM, kemudian si VM ini juga ada fungsi, ada feature-nya di mana VM ini bisa lakukan auto scaling. Auto scaling tuh enak. Kalau request-nya atau kebutuhannya totonya tiba-tiba naik, dia bisa mengembang.
ya. Kalau misalnya request-nya totalnya tiba-tiba turun, dia bisa menyusut. Jadi apa? Kita nggak bayar lebih mahal daripada seharusnya. Bayarnya seperlunya. Kalau misalnya, pas lagi tinggi, nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada yang komplain, "Ini kenapa nggak bisa diakses?" Nggak ada yang seperti itu. Kalau dia lagi nyusut, kita juga bisa dapat manfaat, kita bayarnya lebih irit, ya, lebih lebih hemat. Kemudian yang lagi seru-serunya, yang lagi rame, itu bicara mengenai containerized solution. Ada ECS, ya, kemudian ada tempat penyimpanannya, namanya container registry. Kemudian ada satu feature, ini kayak instant services yang namanya Elastic Beanstalk. Sorry, saya nggak bisa elaborate. Kemudian nah ini satu juga teknologi terbaru yang kita bisa tawarkan, yaitu Lambda. Kalau kita banyak ngomongin tentang server, ini namanya serverless. Lambda ini namanya serverless, artinya nggak usah pakai server lagi. Wah, gimana caranya? Ya, ada. Karena teknologinya sudah sampai, kita menyediakan satu services tanpa kita harus managing servernya lagi. Ini pakai serverless. Kemudian ada lagi, ada varian yang lain untuk implementasi containerized solution, ini pakai EKS, Elastic Kubernetes Services. Dan yang terakhir, ada services yang nanti akan mendukung atau support kedua implementasi baik ECS maupun EKS. Fargate ini nanti dia support ECS, dia juga support EKS. Oke? Kalau ada pertanyaan, silakan ke Pak Weli, ya. Silakan ke Pak Weli. Silakan dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang saya sampaikan. Oke? Saya harus ngebut soalnya. Ya, saya harus ngebut masih eh tinggal 1 jam lagi tuh. Tinggal 1 jam lagi. Oke, kita lanjut. Jadi apa itu EC2? Kita akan bahas yang paling basic. Ini EC2 essentially dia server. Mau pakai apa silakan. Buat aplikasi, web, database, dan terserah. Ya, terserah. Dia sebenarnya kayak CPU, kayak server kita punya dalam bentuk virtual. Ya, di dalam virtual itu, di dalam server itu Anda bisa deploy aplikasi Anda. Mau pakai apa? PHP, ASP.NET, mau pakai Node.js, segala macam, silakan. Anda bisa deploy di situ. Ya. Nah, nanti servernya itu ada macam-macam. Kita sediakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kebutuhannya apa sih? Kalau misalnya kebutuhannya yang biasa-biasa aja, ada tujuan yang umum, ya. Ada tujuan yang umum. Tujuan yang umum ini general purpose. General purpose tuh ya bikin web application atau bikin intranet portal, ya pakai aja yang ini. Nah, ada tipe-tipenya kan. Seperti kita buat barang elektronik kan ada product code atau product ID gitu ya. Nah, ini ada tipe-tipenya. Supaya apa? Supaya Anda bisa milih. Ada yang ukurannya kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kalau kita masih belum punya duit, itu masih mau butuh yang ekonomis, pilih yang kecil dulu, mulai dari yang kecil. Nanti kita pikirannya, oh nanti satu saat saya bisa upgrade. Ya, nanti saya bisa upgrade. Dari M4 jadi M5. Nah, ini bicara mengenai product code atau product ID-nya. Nanti ada tipe-tipenya. Ya, penggunaannya, ya apapun bolehlah. Pakai yang general purpose ini pada umumnya bisa masuk. Ya, tapi kalau udah kebutuhannya spesifik, nah coba lihat yang keempat yang sebelah belakang ini, eee, yang compute optimize, Anda butuh prosesornya yang kencang, ya, butuh prosesornya yang kencang, kayak misalnya high performance computing, ya, di mana ada perhitungan matematisnya itu, untuk apa, untuk membuat satu keputusan, ya, itu perlu prosesor yang banyak. Nah, Anda pakai yang tipe ini. Pakai yang compute optimize, untuk kinerjanya tinggi. Ingat kalau zaman dulu, main komputer kan ada clock speed ya, bisa bikin turbo kan, kecepatannya jadi cepat tuh, clock speed-nya jadi naik, jadi berapa gigahertz, berapa gigahertz. Nah, ini bicara itu, dia butuh, proses perhitungan yang sangat cepat. Tipenya yang mana? Ada C4, ada C5. Nggak cuma ini ya, ini cuma contoh aja. Nah, satu saat Anda butuh memorinya yang kencang. Buat orang-orang atau teman-teman yang main-main banyak di database, Anda perlu in memory processing. Nah, pakai yang ini. Memorinya mesti digedein. Ya, memorinya mesti digedein ya. Eh, tipenya ada R5, R4, R5, X1 dan Z1, Z1 ya. Jadi ini memorinya diperbesar. Kalau yang ini prosesornya yang diperbesar, kalau ini memorinya diperbesar.
ya. Ada lagi yang spesifik. Nah, biasanya kayak untuk 3D 3D rendering ya, kayak gaming, kemudian bidang yang baru namanya machine learning untuk training model itu dia perlu GPU. Kalau teman-teman tahu kan, di market ada CPU, ada GPU, ya. Kalau GPU kan ada Nvidia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini dia spesifik menyediakan graphical processing unit. Nah, di graphical processing unit ini dia cocok untuk keperluan-keperluan tertentu seperti apa yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Nah, di sini ada kode-kodenya F1, G3 dan lain sebagainya. Ya, yang perlu pakai GPU. Nah, yang dioptimalkan untuk penyimpanan ada juga seperti D2, H1 sama I3 ya. Ini untuk sistem file terdistribusi ya. Artinya apa? Nanti si instance type yang ini, dia nanti akan dibuat optimal untuk penyimpanan data. Waktu penyimpanan data kan itu kan dia lagi sibuk banget nih. Ada yang write in, ada yang read out, terus prosesnya write, read. Dia kan sibuk. Nah, untuk yang instance type ini, eh, peng untuk komunikasinya diatur kontestasinya, ya. Jadi kita bisa buat priority-nya supaya, proses penyimpanan data dari instance ke storage bagus, ya, nggak berantakan, nggak keteteran. Jadi kalau misalnya Anda lihat, frekuensi penyimpanan data Anda untuk untuk read untuk apa, untuk write dan read-nya itu tinggi sekali, pakai yang ini. Pakai instance type yang dioptimalkan untuk penyimpanan. Oke? Nah, eee, ini kalau diceritain panjang banget. Ini kalau diceritain panjang banget. Tapi prinsipnya layanan komputasi itu banyak. Yang tadi kita barusan bahas itu baru satu ini doang, baru satu isi itu aja, ya. Nah, jadi yang ada instance type dan lain sebagainya, bicara VM, ini kita baru bahas isi itu aja, ya, baru bahas isi itu aja. Isi itu singkatan dari Elastic Compute Cloud, ya. Elastic Compute Cloud. Nah, ini kan yang tadi kita bahas baru di sini, ya. Ini yang paling apa ya? Paling awam ya. Jadi banyak profesional IT udah banyak pakai. Orang pakai VM kan udah cukup lama ya, dari zaman dulu ada virtual server, ada virtual PC dan lain sebagainya. Ini konsepnya udah banyak yang kenal. Nah, ini diimplementasi di cloud juga. Dan jadi mungkin paling gampang untuk onboarding yang paling pertama. Banyak kan memang waktu pindah ke cloud, orang-orang adopsi yang ini dulu, ya. Lambda tadi yang saya bilang ini serverless. Tadinya kita punya server, servernya sekarang di-manage sama AWS, kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah pusing. Kalau kita punya aplikasi, tinggal deploy, langsung jalan. Ya. Sekali lagi, ECS, EKS, Fargate, sama CICR, ini satu suite, ya, satu suite, satu paket, khusus untuk keperluan container, containerized solution. Apa sih kelebihannya container solution? Kenapa sih Apa sih bedanya dengan Lambda dan lain sebagainya? Container solution ini bicara mengenai portability, ya. Dia tuh punya kemampuan, Anda mau ditaruh di mana aja bisa. Dia mau ditaruh di mana aja, ditaruh di klien bisa, hidup. Ditaruh di server lokal, hidup, jalan. Ditaruh di cloud, jalan. Mau operating sistemnya pakai Linux, jalan. Mau operating sistemnya pakai Windows juga jalan. Nah, ini kelebihannya memang seperti itu. Dan memang ada bisnis-bisnis yang perlu solusi seperti ini, ya. Jadi memang spesifik. Kemudian Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk ini kayak saya masak instant noodle lah. Kalau udah kelaparan, pengen cepat, ada solusi instan yang totonya menyediakan satu platform di mana kita bisa deploy aplikasi kita di atasnya dan langsung jalan. Ya, kalau Anda punya kebutuhan untuk bikin POC, pilot project, untuk demo, presentasi, bisa pakai Elastic Beanstalk. Ya, walaupun kalau misalnya Anda buat untuk skala yang lebih besar, ya silahkan aja. Tapi memang sifatnya ini instant. Kalau yang sebelah atas ini, yang isi itu seperti container solution, Anda masih punya kontrol untuk lakukan konfigurasi, setting, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang untuk Elastic Beanstalk ini, ya sebenarnya kita lebih mengandalkan ke convenience, kemudahan. Ya, kayak kita bikin instant noodle gitu ya, cuman cemplungin,
masak air panas, cemplungin, kasih bumbu, kita tinggal makan, ya. Jadi itu ada bedanya, ya. Nah, dari compute kita langsung loncat. Ini seperti yang saya bilang, ini bicara mengenai apa, helicopter view ya, atau bird eye view ya. Sekali lagi saya mau manage ekspektasi dari teman-teman di sini semua, ya mungkin agak sedikit lompat-lompat karena memang ini bukan tutorial, ya ini bukan tutorial yang komprehensif. Mestinya tutorial komprehensif kita ada di 3 hari. Kalau kayak begini, kita cuma bisa kasih a glimpse saja, teaser, ya masing-masing service ada apa aja dan gunanya untuk apa. Elastic Load Balancing, salah satu konsep yang sangat penting di cloud. Tujuannya dia untuk mendistribusi aplikasi yang masuk ya ke beberapa target. Jadi kalau zaman dulu untuk memproses satu request atau satu kebutuhan, itu yang proses cuma satu server. Sekarang enggak perlu ya. Jadi yang proses itu bisa banyak server, ini contohnya. Ini contohnya yang ini ya, EC2 instance, ini ada gambarnya, kotaknya ada 3. Kotaknya ada 3 bertumpuk. Jadi yang tadinya dikerjakan sama satu server, dia sekarang ajak teman-temannya. Bisa 2, bisa 3, bisa 10, bisa 100, bisa 200 dikerjakan. Kenapa? Karena kalau request yang masuk itu kan banyak ya. Request kan masuk dari user, dari pelanggan. Jumlahnya berapa? Kita juga nggak tahu. Kadang-kadang banyak, banyak sekali. Kadang-kadang sedikit, sedikit sekali. Nah, kita bisa berjaga-jaga dengan cara kita ngajak teman. Kalau kerjaannya banyak, kita ajak teman, kita gotong royong, kita kerjain bareng-bareng. Saya kerjain satu, kamu kerjain satu, kamu kerjain satu. Nah, ini maksudnya si fungsi dari elastic load balancing itu untuk membagi tugas ke banyak petugas atau banyak pekerja ya. Dan elastic load balancing ini dia akan mengatur mengatur lalu lintasnya ke masing-masing si pekerja ini ya. Kalau ada yang lagi sibuk dikurangin. Kalau misalnya ada yang udah mulai santai ditambahin pekerjaannya ya. Jadi dia akan membagi-bagi tugas ke banyak pekerja. Nah, bukan cuma EC2 instance aja, dia juga bisa bagi ke kontainer. Docker container, bisa ke alamat IP, bisa juga ke fungsi Lambda, ke semua fungsi compute resources. Ya, ini salah satu aktor penting. Kalau di cloud ini, Elastic Load Balancing ini salah satu aktor yang penting. Bukan penting, sangat penting malah. Ya. Nah, si Elastic Load Balancing itu dia berteman sama auto scaling. Ya, dia berteman sama auto scaling. Jadi si auto scaling kan seperti saya sempat mention di depan. Jadi kebutuhan kita menyediakan kapasitas itu bisa mengembang, bisa menyusut. Kalau misalnya ini hari Minggu, sepi kan, nggak ada orang, semua lagi di rumah, tidur kali ya hari Minggu pada tidur. Nah, sepi nggak ada yang belanja. Nanti hari Senin baru mulai naik, ada yang belanja. Nah, kalau ada kebutuhannya ini meningkat, nah yang warna abu-abu, ingat di luar ini ada warna abu-abu, kapasitasnya juga harus meningkat, menyesuaikan dengan request-nya, request yang warna hijau. Kalau naik lagi, ditambahin lagi. Kalau naik lagi, kita tambahin lagi. Kalau turun, kita turunin. Supaya apa? Kita nggak boros. Kalau turun lagi, kita turunin, dan seterusnya. Nah, ini dia jalan sendiri. Nggak perlu kita perintahin. Hari gini gitu ya, masa harus diperintah-perintahin? Dia jalan sendiri, otomatis. Membesar, mengecil, membesar, mengecil. Nah, kalau di cloud Anda bisa. Kalau di on-premise, saya nggak tahu bisa atau nggak bisa, tapi kalau bisa juga pasti akan sulit. Ya, dengan kapasitas, teknologi, middleware, dan lain sebagainya, itu akan sangat sulit karena effortnya panjang sekali untuk sampai ke sana. Nah, di AWS kita udah bisa. Nah, ini juga termasuk salah satu aktor yang penting bersama-sama dengan ELB untuk menyediakan satu jargon yang sangat terkenal, yaitu high availability dan elasticity atau scalability. Ya, itu high availability dan elasticity itu sesuatu hal yang Anda bisa dapat di cloud yang Anda sulit dapatkan di on-prem. Dua itu. Nah, dari dua ini aktornya tadi si dua itu, ELB dan auto scaling. Plus ada satu lagi, CloudWatch, tapi kita nggak akan bahas di sini. Ya. Nah, si auto scaling ini dia jaga ketersediaan aplikasi. Kalau kurang, dia tambahin kapasitas. Kalau udah kelebihan, dia turunin. Ya, semuanya otomatis. Otomatis nambah, otomatis kurangin. Kemudian, kalau dia lihat ada server-server yang kurang sehat, ya server juga bisa sakit ya.
Server bisa udah sakit, dia juga bisa sakit, dia bisa kecapean, dikasih pekerjaan dia kecapean. Nah, kalau ada yang terganggu, bisa langsung diganti. Udah, kamu istirahat dulu, saya ganti pegawai yang baru atau pekerja yang baru. Nah, ini bisa bisa di-handle sama si auto scaling ini. Kemudian untuk penskalaannya bisa macam-macam. Mau manual bisa, pakai jadwal bisa juga. Mau dynamic, dynamic ini nanti dia otomatis begitu ngelihat kebutuhan dia akan nambah sendiri, bisa juga, ya. Oke, dah, saya ngebut, capek juga. Kita lanjut ke storage, penyimpanan. Penyimpanan banyak juga alternatifnya. Jadi kalau di AWS, untuk satu solusi dia sediain beberapa macam varian. Ya. Jadi supaya ini kan yang pakai banyak di seluruh dunia. Yang pakai itu ada mungkin jutaan orang, ya. Makanya kebutuhannya juga beda-beda. Nah, kita sediain alternatif-alternatifnya. Untuk penyimpanan aja ada modelnya yang simple storage service. Ini online services. Jadi kayak kita nyimpen file, tapi kita ditaruh di online, ya di cloud. Ada juga yang di lokal. Elastic Block Store. Ini anggap kita punya hard disk. Jadi CPU kita pasangin hard disk, ini hard disknya kita. Kemudian ada juga Glacier. Kalau ini Anda butuh satu penyimpanan untuk archive yang jarang dibuka-buka, nah ini ada alternatifnya. Kemudian ada lagi untuk storage yang kita share bareng-bareng, shared file storage. Ini kita pakai IFS. Ya jadi macam-macam. Kebutuhannya memang ada bermacam-macam untuk use case yang berbeda-beda. Kita bahas yang pertama dulu, yang paling paling umum, paling banyak dipakai. Apa itu S3? S3 itu kita punya file atau objek itu disimpan di internet, di cloud, ya. Nah, disimpannya itu di dalam bucket. Anggap aja bucket kalau Anda familiar namanya folder, ya. Bucket itu sama dengan folder, biar nggak bingung, ya. Biar nggak bingung. Jadi kalau Anda mau punya penyimpanan di S3, Anda harus buat bucketnya dulu atau foldernya dulu. Nah, yang menarik ini, S3 itu nggak ada batasnya, unlimited. Jadi Anda mau berapapun mau taruh situ, silahkan. Ya. Tapi ada service limitation, satu objeknya nggak boleh lebih besar dari 5 tera. Ya, jadi satu objek itu nggak boleh. Kalau Anda mau nyimpan file di situ, nggak ada kan Word dokumen besarnya sampai 5 tera, nggak ada. Kecuali film ya, kecuali Anda simpan movie di situ, ya movie juga nggak nyampe 5 tera, saya juga nggak tahu, nggak hafal. Ya. Nah, tapi ada service limitation. Kemudian ada 99, atau 9-nya ini kebanyakan. Tapi ini ada 11 digit. Disebutnya biasanya 11/9. Ini ketahanan atau durability. Artinya ketahanan itu gini, nggak mungkin hilang. Jadi ini dianalogikan katanya ya, katanya seperti perbandingannya kayak bumi ditabrak meteor. Ya, itu kan jarang banget ya. Kejadiannya mungkin berapa ribu atau berapa puluh ribu tahun sekali. Nah, ini ketahanannya sampai seperti itu, analoginya. Kenapa? Karena setiap data yang Anda simpan di AWS semua direplicate, di-copy. Supaya kalau yang satu ada yang korup, itu kita punya cadangannya, kita punya backup-nya ya, kemudian di-backup, Anda nggak jadi hilang. Anda nggak jadi korup datanya, ya. Itu makanya ketahanannya bisa sangat-sangat sangat-sangat tinggi, ya. Kalau udah angka 9 angkanya di belakang komanya sebanyak ini kan berarti probability-nya sangat kecil, ya. Nanti kemudian akses ke file-file kita itu bisa diatur secara granular. Granular itu kita beda-bedain. Si A, si B boleh ngapain, si C, si D dia beda lagi. Ini kita buat granular aksesnya, ya. Tadi ngomongin S3, sekarang ngomongin hard disk, ya. Sekarang ngomongin hard disk, saya keluarin dulu tulisannya semua, ya. Jadi kalau kita punya CPU, harus ada hard disknya. Kalau nggak mau disimpan di mana? Kalau misalnya kita mau simpan, harus ada tempat penyimpanan, ya. Nah, hard disknya ini disebut blok yang konsisten atau persistent. Persistent itu artinya ya kayak hard disk kita, kalau kita udah simpan, dia nggak akan hilang datanya. Mungkin teman-teman nggak aware karena udah terbiasa dengan konsep seperti itu. Tapi storage itu ada juga yang nggak persisten. Ada yang nggak persisten. Jadi begitu disimpan,
kalau misalnya ada masalah dengan EC2 instance-nya, dia akan hilang. Namanya sifatnya ephemeral. Ephemeral itu kalau sampai terjadi sesuatu, penyimpanan itu nanti akan di-reset. Nah, kalau yang konsep ini, yang EBS, dia konsisten. Kalau udah ada simpan di situ, kalau dia nggak korup, pasti akan tetap ada di situ. Ya, ini EBS. Ini hard disk kita. Sama lah kalau Anda bayangin Anda punya notebook, Anda beli external hard drive, Anda colokin atau Anda mounting. Nah, itu EBS. Essentially EBS itu seperti itu. Titik. Ya, jadi nggak usah pusing-pusing. Ya. Nah, ini EBS juga sama. Dia dilindungi dengan replikasi. Seperti yang saya sebut di S3, semua data yang ada simpan di cloud pasti di-replicate, pasti di-double. Karena AWS juga nggak mau totonya kehilangan data, Andanya marah-marah, kemudian ada su kita. Ya, kita akan jaga supaya ada replikasi, supaya data Anda nggak hilang. Ya, kemudian jenis drive-nya ada beda-beda. Ada yang magnetik, ada yang SSD. Ya, gunanya beda-beda. Kemudian untuk skalanya Anda bisa naikin, Anda bisa turunin, Anda bisa tambahin, Anda bisa cepetin, Anda bisa pakai yang biasa-biasa aja. Pilihannya banyak. Sekali lagi, karena customer kita banyak, mau nggak mau kita harus sediain banyak varian. Kemudian bayar hanya untuk apa yang Anda pakai. Jadi begitu Anda mounting volumenya, bayarnya sesuai itu. Mounting volume nggak cuma satu, mounting volume bisa beberapa. Anda mau tambah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, silakan, no problem. Tapi Anda bayar hanya yang Anda pakai. Ya. Kemudian ada fungsi snapshot. Fungsi snapshot itu backup. Ya, ini kalau ada gambarnya. Ini kan kita punya hard disk. Hard disknya kita bisa buat backup. Ada backup atau snapshot hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Nanti satu saat kalau sampai ada masalah, kita langsung bisa point ke point in time snapshot yang kita sudah buat. Ya, Anda bisa recover dari snapshot yang mana yang kita sudah buat. Mau hari Selasa boleh, mau hari Rabu boleh. Ya, jadi kalau sampai ada apa-apa kita bisa recover dengan cepat. Ya, kemudian enkripsi tersedia. Ya, waktu lagi jalan kita bisa encrypt atau in transit kita bisa encrypt. Waktu udah nyampe bisa juga di encrypt. Ya, di address. Ya, enkripsinya ada macam-macam. Ya, ada yang Anda bawa sendiri, ada yang customer base, ada juga yang server base encryption. Oke, loncat lagi. Kita masuk shared file system. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, sistem file bersama. Ya, gimana kalau saya punya banyak instan, kemudian mau pakainya shared file storage atau sistem filenya bareng-bareng? Ya. Kalau EBS nggak bisa. Kalau EBS ini satu EBS dia hanya satu EC2, satu EBS dia hanya bisa connect ke satu EC2. Ya, satu EBS dia hanya connect ke satu EC2. Ya. Ya, memang aturannya seperti itu. Namanya juga hard drive, ya. Kalau hard drive kita colokin ke komputer saya, ya dia connect-nya sama komputer saya, ya. Tapi kemudian kalau saya mau pindahin ke komputernya anak saya, dia connect-nya sama komputernya anak saya. Nggak bisa dua-duanya sekaligus, ya. Itu EBS. Nah, tapi ada dua alternatif yaitu S3 dan IFS, ya. Nah, ada yang S3 dia bisa karena ini di online storage, ya. Dia bisa di-connect dari banyak EC2. Ingat apa EC2? EC2 itu si servernya kita. Ini EC2. Ini servernya kita. Dia bisa connect ke satu penyimpanan yang sama. Ya, bisa connect ke satu penyimpanan yang sama. Ya, dia bisa, tapi agak kurang ideal. Ya, dia agak kurang ideal karena tipenya beda. Kalau di S3 ini dia sifatnya object storage. Object storage itu Anda nggak bisa edit, Anda nggak bisa update. Yang Anda bisa lakukan itu replace atau delete. Upload, replace, delete. Cuma itu doang. Ya. Jadi agak kurang ideal. Kalau yang ideal sebenarnya ya si shared file storage itu yang namanya IFS atau FSX. Nah, yang paling perfect itu dia pakai yang ini, IFS atau FSX. Ya. IFS atau FSX ini ada dua macam. Ya, buat ini teman-teman kan ada masing-masing punya preference. IFS ini untuk yang Linux, ya. FSX ini untuk yang Windows. Ya, pilih sendirilah. Anda mau pakai yang mana, sesuai dengan apa yang biasa Anda gunakan sekarang ini. Oke. Kemudian loncat lagi, kita loncat masuk ke Glacier. Glacier untuk archiving, ya.
Kalau data-data kita mau nyimpen data penting nih, data penting. Contoh apa? Surat tanah ya misalnya, kan itu mesti disimpan juga, scan dari dokumen-dokumen. Kemudian data retention period itu data-data tuh sebenarnya nggak boleh begitu kita pakai langsung dihapus, itu nggak boleh. Ada peraturan pemerintah dia harus lakukan retention period. Kalau satu saat mau diperiksa, data itu masih ada. Data retention period itu bisa dari 8 tahun sampai 12 tahun, ya. Jadi, disimpan tapi belum tentu diakses juga. Bakal diakses sih kalau dibutuhkan, tapi nggak selalu. Nah, untuk yang kayak gitu penyimpanannya jangan ditaruh di S3, ya. Jadi kita punya saudaranya S3. S3 ini ada satu family, kita punya satu saudaranya yang namanya Glacier. Glacier ini lebih murah. Ya kalau jarang diakses, jarang dibuka, cari yang lebih murah lah, ya. Nanti untuk yang ini di sini dituliskan bahwa kita akan arsip setelah 30 hari, kita simpen di S3 Glacier. Udah nggak dibuka-buka selama 3 hari, kita pakai yang lebih murah. Di sini kalau misalnya ini ada 2 dolarnya, ada 2 lambang dolar, ini ada 1 lambang dolar. Ini lebih murah. Nanti setelah satu periode tertentu, baru kemudian dihapus. Siapa yang hapus? Anda yang hapus. Bukan AWS yang hapus. AWS nggak boleh hapus-hapus data milik Anda. Ya, apa itu SD Glacier? Pengarsipan data biaya rendah, murah, ya. Dan memang untuk tujuannya untuk jangka panjang, ya. Tapi waktu Anda mau pakai, nggak bisa ujuk-ujuk Anda akses, Anda buka. Karena ini archive kan, ya. Archive ini Anda harus retrieve balik ke S3 dulu. Di-retrieve balik, kemudian baru dibaca. Nah, kemudian makanya ada fungsi namanya retrieval time. Retrieval time-nya berapa lama? 3 sampai 5 jam atau 5 sampai 12 jam. Ada yang mau cepat juga, kalau Anda mau cepat 1 sampai 5 menit juga ada. Tapi ada harganya, ada extra cost. Ya. Oke. Nah, dari AWS sendiri kita buat ada satu life cycle policy. Life cycle policy itu ada satu siklus aktif ya. Ada satu siklus aktif yang kalau udah lewat berapa lama, dia pindah ke S3 Glacier. Kalau udah lewat berapa lama, dia bisa pindah ke recycle bin atau ke tempat pembuangan. Tapi yang setup ini, konfigurasi ini, tetap user, tetap Anda. Nggak bisa AWS. Nanti kalau dihapus sama kita, nanti Anda marah-marah. Oke, sekian untuk Glacier. Kita lanjut lagi dengan topik yang berikutnya, basis data, database. Kategori layanan basis data. Alternatifnya banyak juga, banyak varian. Ada database biasa, ya, Relational Database Management Service, yang biasa kita kenal selama ini RDBMS. Kemudian ada yang multi-master, multi-region. Nah, ini database yang lebih canggih, kayak RDS, versi barunya, upgrade-annya. Ya, ini udah dikasih apa? Dikasih doping, jadi dia lebih canggih. Dia lebih canggih, si Aurora ini lebih canggih. Ya, tapi dia itu kelanjutan dari RDS, ya. Kemudian ada yang non-relational. Kalau Anda mau pakai database-database yang nggak perlu pakai relational lah. Kenapa? Karena saya mau diisinya juga banyak informasi yang saya mining dari sosial media. Nggak perlu relational. Kenapa? Karena datanya masih data kotor semua. Data kotor semua, ya udah di-dump aja dulu ke yang non-relational. Kita punya alternatifnya namanya DynamoDB. Oke. Kemudian untuk data-data yang ukurannya gede banget, ya. Untuk ukurannya sampai peta, sampai exa, segala macam, kita bisa pakai Redshift, ya. Jadi ini pakai data warehouse. Kalau data-data yang dari processing ini udah lama, data online analytical processing-nya kita lempar ke Redshift. Kita lempar ke Redshift. Dikumpulin di sini, dikelompokkan semua masing-masing untuk bisa kasih insight buat decision maker. Ya. Jadi database-nya, alternatifnya banyak banget. Oke. Nah, untuk si database-database tersebut, ada 2 cara pendekatan. Ya, sebenarnya kan kalau kita ikutin pola-pola yang kita lakukan selama ini di on premise, kita kan punya server nih, bener kan? Saya gambar server dulu, ya. Biasanya kan ada kotaknya ya. Dulu buat masukin disket, ada yang tahu disket nggak?
ya. Nah, biasanya si CPU ini kemudian kita punya hard drive-nya. Biasanya kalau kita mau nyimpen database-nya dimasukin ke dalamnya, diinstal ke dalamnya di sini. Karena model ini di cloud juga ada, Anda juga bisa lakukan hal yang sama, ya. Jadi Anda buat dulu EC2-nya, kemudian Anda buat EBS-nya. EC2 sama EBS datangnya bareng-bareng ya, bisa satu paket. Pada waktu Anda bikin EC2, itu Anda bikin sekalian EBS-nya. Bisa bareng-bareng, kemudian nanti Anda manual install sendiri database-nya plus licensing-nya. Ya kan? Bisa kayak begini boleh. Ini sebenarnya karena kita mengikuti model-model atau pola-pola yang kita terapkan di on-premise, ya di on-premise. Ya, jadi kayak begini di cloud juga bisa. Tapi di cloud AWS kita nggak cuma nawarin ini doang. Ada yang database-nya udah dibikinin sama AWS. Nggak usah pusing-pusing. Nggak perlu ada EC2 dan lain sebagainya. Ini udah ada satu services yang namanya RDS. RDS ini database yang Anda bisa langsung pakai. Ya, di sini nggak usah pusingin license, nggak usah pusingin administrative tools, nggak usah pusingin operational management dan sebagainya. Udah, AWS yang ngurusin. Beda sama yang di sini. Anda harus ngurusin itu sendiri. Tapi boleh nggak saya pakai yang ini? Boleh-boleh aja. Ini istilahnya apa namanya biasanya? VMDB. Ya, karena kita taruh DB-nya ditaruh di VM dengan inisiatif sendiri. Alternatifnya ada dua. Terserah Anda mau pakai yang mana. Tapi yang pasti, yang managed services ini jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Kalau di sini, Anda lebih convenience, ya, lebih convenience. Kalau di sini Anda punya kontrol. Ya, Anda punya kontrol, Anda di sini punya convenience, ya. Sama yang di RDS ini jauh lebih murah. Oke, lanjut. Nah, flavor-nya atau tipe-tipenya ada apa aja, ya. Kan kita udah banyak kenal nih database yang kita biasa pakai. Ada nggak sih database-database yang saya sering pakai? Ada. Kalau Anda lihat logo-logonya di sini banyak kan? Ada SQL Server, ada Oracle, ada Postgre, ada MariaDB, ada MySQL, sama ada yang versi barunya ini. Versi baru ini upgrade-an dari MySQL dan Postgre. Ada dua tipe. Yang lain belum ada, tapi cuma ada MySQL sama Postgre. Ya. Nah, si database-database ini kan kita kenal. Gampang, Anda udah familiar, Anda untuk ngeskalainnya mudah. Mau dinaikin ukurannya, tambahin ukurannya, atau mau kurangin, silahkan. Kemudian patching, patching udah di manage sama AWS ya. Kemudian untuk backup, backup aja kemudian udah dibuatin sama AWS. Jadi sama AWS dibuatin backup di bawah 35 hari. Ya. Di bawah 35 hari kita udah lakukan otomatis backup. Nah, yang di atas 35 hari itu baru nanti tugas Anda lakukan mekanisme backup ya. Kemudian ini juga bisa di backup, backupnya jadi dalam bentuk snapshot. Kemudian si RDS ini dia bisa punya penerapan multi-AZ. Multi-AZ itu gini, itu bicara high availability yang di depan ya. Jadi Anda punya satu database di AZ1, ini disebut yang main. Kemudian dia punya standby, dia punya cadangannya standby di AZ2, di AZ2. Sampai kalau ada apa-apa dengan si ini, dia akan langsung switch ke AZ2. Dia langsung database-nya switch ke standby. Nggak usah diapa-apain. Nggak usah kita switching sendiri manual. Enggak, karena yang kita register cuma satu database database endpoint. Ya, database endpoint. Kemudian nanti di belakangnya dia yang ngatur masalah switchingnya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Ya, dia akan ganti host-nya otomatis. Dia akan ganti host-nya otomatis. Yang terakhir, tersedia juga pilihan untuk encryption. Waktu penyimpanan atau masih dalam perjalanan, itu bisa di-encrypt. Ya, data-data kita aman, ada di dalamnya itu aman. Ya. 10.09.
Oh, aman lah, aman, aman, aman. Oke ya. Yang bertanya silakan dilanjut ke Mas Welly ya. Mas Welly atau Pak Welly, sebenarnya jangan Pak, masih muda ya, masih ganteng ya. Silakan langsung ditanyakan. Kemudian yang tadi saya sebut-sebut ini upgrade-nya dari RDS ya. Ini relational juga, tapi dia multi master, multi region. Ya, dia multi master, multi region. Dia untuk operasional yang sangat besar seperti corporate, seperti enterprise. Nah, ini cocok pakai beginian. Nah, dia kompatibel dengan MySQL dan Postgre. Cuma bedanya karena ini upgradean, ini di doping ya, ini kita doping ya, di doping. Karena di doping dia kecepatannya bisa 5 kali lebih cepat dari MySQL. Dan kemudian kecepatannya 3 kali lebih lebih cepat dari PostgreSQL. Ini lagi populer banget ya. Nah, harganya 1/10 dari RDS, MySQL, dan Postgre. Bayangin, udah lebih cepat, udah gitu lebih murah, ya. Ini AWS jualannya kayaknya salahan nih. Udah dikasih lebih cepat, lebih murah. Makanya ini alternatif yang bagus buat Anda, ya. Bisa pakai kayak gini, wah, itu memberikan manfaat yang sangat baik buat si customer, ya. Nah, ini kalau untuk di backup, kita bisa buat backup ke S3. Semua backup rata-rata larinya ke S3. Anda mau bikin log, Anda mau bikin snapshot, Anda mau bikin backup, semua akan lari ke S3. Ya. Selain kita bisa backup ke S3, si Aurora ini kita bisa buat 15 replika. Apa itu replika? Jadi ada satu konsep di mana kita punya satu master. Master ini biasanya kita buat hanya untuk write, proses write. Ya, supaya dia nggak sibuk. Nanti ada yang minta, ada yang mau nulis, ada yang mau minta data, ada yang mau nulis, ada yang mau minta data, ada yang mau nulis. Udah kita pisahin. Nah, ini saya buat replikanya. Ini replika satu. Ini prosesnya read. Udah, jadi nggak rebutan. Ya, tapi yang read ini pegawai-pegawai kita banyak banget. Ya udah, tambahin lagi. Tambahin lagi ini read yang kedua. Read yang kedua ini prosesnya read juga. Kurang, tambahin lagi. Ini read yang ketiga, proses reading ya, replika yang ketiga. Ini prosesnya read. Terserah, Anda bisa buat ini sampai 12 read replika. Ya. Nah, kan udah gitu enak. Kalau nge-write cuman khusus di-handle sama satu, yang lain baca semua dari sini. Kenapa sih kita butuh read replika banyak banget? Karena orang butuh penyajian datanya kan beda-beda. Kalau mau bikin view, reporting, kemudian Anda mau slice and dice, atau misalnya Anda mau bikin turunan dari reporting, kan maunya macam-macam. Ya. Bikin relationship-nya, inner join, outer join, segala macam. Untuk mengkonstruk satu reporting yang enak buat si bos, supaya nggak dimarahin, itu kan butuh macam-macam. Makanya read-nya kita kasih banyak. Kalau write sama, kalau nulis data mentah, ya cuma satu aja, nggak pusing. Oke, kita lanjut sama DynamoDB. Nah, DynamoDB, tadi kan kita ngomong relational. Yang ini yang non-relational. Ya, ini non-relational, performance-nya jauh lebih cepat daripada yang relational. Ya, karena dia nggak ada relation-nya sih. Kalau udah nggak ada relation-nya, ya dia pasti lebih cepat ya. Kayak bujangan gitu kan jauh lebih cepat, lebih gesit gerakannya ya. Nah, si relational ini dia manage services ya. Dia manage service, dia dikelola oleh AWS ya. Kemudian query-nya latency-nya rendah. Dia apa? Dia prosesnya cepat sekali ya. Nah, untuk aksesnya kita bisa agregasi ya. Jadi kontrol aksesnya itu nanti kita bisa beda-bedain. Si A boleh ngapain, si B boleh ngapain ya. Bahkan dari level table ya, dari level table kemudian sampai ke level item sampai atributnya, kita bisa bedain akses kontrolnya ya. Bisa akses kontrolnya kita bisa beda-bedain. Ini ya ini orang-orang ini dia bisa diatur akses-aksesnya.
berbeda-beda. Baik di level table-nya, di level item-nya, di level attributes-nya. Buat teman-teman yang biasa manage database, pasti akan lihat bahwa ini penting. Karena kita punya database kan itu sebagai satu large chunk. Kalau large chunk itu ada sebenarnya waktu kita lihat karakteristiknya, ada data-data yang ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang penting banget, ada yang confidential. Kalau kita nggak bisa beda-bedakan derajatnya, repot juga, ya kan? Nah, misalnya ada nomor kartu kredit. Nomor kartu kredit itu mestinya kita obfuscate, ya kita kita apa ya? Kita acak, kita acak mestinya. Nah, itu kita harus buat derajatnya berbeda-beda. Nah, Amazon DynamoDB dia punya kapasitas seperti itu. DynamoDB ini yang menarik kapasitasnya bisa regional. Ya regional tuh ya, Anda mau pakai di Singapura atau di Jakarta sendirian nggak apa-apa. Tapi Anda bisa buat global. Artinya apa? Anda bisa buat si database ini point of presence-nya ada di banyak regional. Jadi kita kayak buat satu sistem yang global. Kayak misalnya kayak bursa saham, Nasdaq. Ini AWS customer beneran. Nasdaq kan presence-nya kan global presence. Nggak boleh dong data transaksi bursa kemudian totonya nggak jalan atau mati gitu kan. Nah, nggak boleh seperti itu, makanya dia presence-nya itu global. Database-nya ada di banyak tempat. Ada contoh ya, saya juga nggak tahu kotanya di mana. Ada di US, ada di Europe, ada di Asia. Itu ada. Nanti dia terkoneksi sama satu global table. Ada global table-nya itu melakukan sinkronisasi semua database yang tersebar di region tertentu. Ya. Jadi data-datanya bakal sama walaupun ada gap, ada lagging, tapi itu akan segera diupdate karena kita akan sinkronisasi dengan data stream, ya. Oke. Untuk data DynamoDB sekian. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silakan sama Mas Welly. Enak saya cuma lempar isu, nanti Mas Welly yang harus jawab, ya. Memang pembagiannya seperti itu, agak kurang adil sih sebenarnya, ya. Kemudian eh, ada layanan basis data yang dibuat dengan tujuan yang lain. Ya, ini database, ada yang Redshift, tujuannya untuk data warehouse. Data yang gede, mau dikelompokkan. Data kita udah banyak, data-data yang kita ambil dari big data, ya, dari big data solution. Ini nanti semua bisa masuk sini, kemudian diproses kalau datanya udah gede banget. Ya. Kemudian dokumen DB. Nah, ini dokumen DB ada apa? Salah satu alternatif yang bisa Anda gunakan juga buat teman-teman yang memang terbiasa dengan produk-produk ini, DokumenDB sama MongoDB. Ada juga satu lagi database yang GraphQL. Ini pendekatan penyimpanan data yang baru, di mana di sini kita butuh menyimpan data-data relationship-nya. Jadi kalau Anda mining informasi dari sosial media, misalnya Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, itu kita perlu nyimpen relationship-nya. Karena yang penting itunya. Nilai value dari masing-masing informasinya sih sedikit. Tapi ketika itu saling berkaitan, ketika itu saling berkaitan, untuk satu topik yang sama, ya, itu nanti akan jadi sangat berharga. Nah, kaitan-kaitannya itu yang harus disimpan. Enggak cuman entity-nya doang, tapi kaitan-kaitannya atau relationship-nya yang harus disimpan. Nah, model yang seperti itu Eee, akan, eee, s akan kurang tepat kalau kita simpen di pendekatan database structure yang lama. Jadi harus ada model database yang baru yang namanya GraphQL. Di AWS kita punya produk yang namanya Neptune, ya. Udah selesai, barusan database. Storage udah, compute udah, database sudah, ngomong jaringan, ya. Sama juga, variannya banyak. Ada network-nya, ada router, ada DNS router, ada DNS services. Ada juga kalau Anda mau japri, ya. Ada yang mau japri, ada yang jalum. Jalur pribadi, ada yang jalur umum, ya. Kalau yang jalur umum lewat internet bareng-bareng sama teman-teman yang lain, ya. Passenger-nya banyak banget, ya. Kayak jalan raya aja, ada macam-macam. Ada mobil pribadi, ada public transportation, ada angkot, segala macam. Ramai banget di sini. Tapi kalau Anda mau jalur pribadi, kayak jalur busway. Nah, jalur busway ini Anda pakai direct connect, jalannya isinya cuma satu kendaraan doang. Ya ini pribadi.
Oke, kita bahas. Yang VPC. VPC ini very very basic. Sebelum Anda mau buat resource apapun, kalau Anda nggak punya landasannya, nggak punya fondasinya atau platformnya, ya nggak bisa bikin apa-apa. Kalau nggak, resource-nya mau ditaruh di mana, ya. Jadi bikin dulu pertama-tama si fondasinya, platformnya, ya. Ini dari region, kemudian di dalamnya ada VPC, ya. Kemudian di dalamnya nanti ada availability zone, kemudian nanti ada subnet, baru ditaruh instance-nya di dalamnya. Ya, dari network kita yang ada ini kan network-nya spesifik ada di AWS Cloud. AWS Cloud. Oke. Terus ada pertanyaan, kalau mau ngomong sama sistem yang lain bisa nggak? Bisa dong. Ini kan lewat public internet, nanti dia ngomong sama sistem yang lain. Kalau mau ngomong sama on-prem, sama network yang ada di kantor kita, bisa nggak? Bisa. Ini ada juga yang di corporate, ada legacy. Bisa connect juga. Jadi meskipun kita udah buat network di sini, tapi bukan berarti dia silo, diam sendiri. Ya, nggak bisa ngobrol, bengong aja gitu. Nggak seperti itu. Tapi dia bisa ngobrol dengan sistem-sistem yang lain yang ada di luar. Oke? Eh, oke, 21. Kayaknya saya bakal exit sekitar 10 menit deh. Nah, gambaran keseluruhan sistemnya seperti ini. Jadi ini nanti ada network-nya, ya. Kemudian Anda masukin nih. Anda masukin si resources-nya di dalam. Ini ada compute, compute, compute. Ada storage. Ada DNS router. Ini ada gateway. Gateway ini nanti untuk ngobrol dengan on-premise yang ada di luar. Dengan apa? Dengan sistem-sistem yang ada di luar. Nah, ini gambar keseluruhan sistemnya nanti seperti ini. Waktu kita desain, nanti modelnya akan seperti ini. Ya. Oke, udah. Network. Sebentar aja kan. Padahal sebenarnya kalau dibahas, network ini bisa panjang banget. Ya. Jadi, ini hanya sebagai teaser aja buat teman-teman. Kita punya konten-konten lebih jauh lagi. Yang spesifik. Ada networking, database, storage, big data solution, architecting, developing, dan lain sebagainya yang bisa sampai kelasnya sampai 3 hari untuk satu topik. Ya, ada lab activity, ada course materialnya. Jadi kalau ada kesempatan, mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung lagi, ya. Nah, kalau kayak begini kan loncat-loncat, pasti pulang pasti panas otaknya, pusing. Ya, tapi nggak apa-apa. Seenggaknya Anda kenal lah. Tak kenal, maka tak sayang. Kalau udah sayang, nanti Anda datang lagi, ikutan training yang lain, ya. Kemudian ini keamanan, security penting, seperti yang saya bilang, karena ini semua lewat internet, ya kita ke-expose sama publik, dan kita juga nggak tahu intent dari orang-orang yang ada di dunia ini kayak gimana. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Makanya kita harus amankan. Kita harus amankan sistem kita, terus dipantau secara otomatis. Jangan dikerjain manual. Masih kita mau jadi kuncen, ditungguin terus-terusan. Nggak ada, udah nggak zaman. Hari gini gitu loh, 2021, semua udah pakai otomatis ya. Buka pintu aja otomatis, nggak masuk ke mall, pintunya buka sendiri. Masa bikin di cloud masih harus buka pintu pakai Excel? Kan nggak mungkin. Ya. Nah, kemudian eh, maksudnya mudah ditemukan. Kalau orang mau cari gampang, bukan jadi sulit ya, tersembunyi. Kemudian juga di akreditasi. Nah, ini akreditasi ini nanti ada badan sertifikasi internasional. Mereka akreditasi keamanan kita benar nggak? Jadi AWS itu nggak seperti kayak jual kecap gitu. Oh, kecap kita nomor 1. Nggak seperti itu. Yang menentukan bahwa produk kita bagus adalah badan sertifikasi internasional. Badan akreditasi internasional. Mereka fair. Mereka bandingkan antara satu provider dengan provider yang lain, ada punya kriterianya, poin-poinnya yang menentukan bahwa, oh, data center Anda itu bagus ya, ternyata data center Anda itu aman. Nah, ada akreditasinya. Ya. Kemudian, yang bicara keamanan, sama juga, variannya banyak. Ya, ada IAM, ya. Ini akses untuk ke environment kerja kita, ke workspace kita di AWS. Kemudian ini organization buat jaga dari level corporate. Dari corporate level, dari holding. Kalau misalnya perusahaannya banyak, nanti dikontrol dari holding. Jadi untuk setiap policy-policy yang diterapkan di bawah, itu bukan mau-maunya pegawai, bukan mau-maunya orang-orang yang ada di grassroots, tapi biasanya policy itu diturunkan dari company policy. Kalau ada apa-apa kan yang dituntut yang atas, bos-bosnya.
Makanya diturunkan dari company policy mengenai apa? Data privacy, compliance, kemudian security, itu kan mesti dari company policy, ditentukan baru diturunkan, di cascade turun ke bawah. Makanya kita punya produk yang namanya organization. Kemudian ada yang manage user, user pool dan identity pool. Ini ada Cognito, kemudian ada Artifact, ada untuk encryption, fungsi encryption, sama ada AWS Shield. AWS Shield itu untuk jaga dari DDoS, ya, dari DDoS attack. Jadi untuk security ada banyak, bukan cuma ini, masih lebih banyak lagi. Tapi kita nggak punya waktu untuk menjelaskan semuanya, ya. Nah, untuk bicara mengenai masalah security, kita mesti ngerti dulu. Bagi tugas, ada tugas Anda, ada tugas saya. Yang biru tugas Anda, yang kuning tugas saya. Ya, tugasnya AWS. AWS jagain dari sisi infrastructure. Nggak boleh mati, harus tersedia, Anda akses bisa, jangan ada gangguan. Ya, nanti kita bikin building-nya, kita kasih pagar, kita kasih pakai security team, kita kasih prosedur, kita kasih pendingin, kita kasih network segala macam, kita yang jagain. Nah, waktu kita serah terima sama Anda di titik ini sebenarnya isinya nol, nggak ada apa-apa. Waktu kita kasih subscription buat Anda, nggak ada isinya. Nggak ada satu VM atau apapun di situ, nggak ada. Ya, dan belum ada harganya. Nanti Anda baru buat bangunannya, kayak Anda buat compute resource, kemudian taruh file, ada storage, ada database, networking, encryption, dan lain sebagainya. Nah, ini semua dari sejak Anda bangun, ini jadi tanggung jawab Anda. Nah, makanya mesti jelas dulu tanggung jawabnya. Kalau ada storage kebocoran, eh, yang bocorin siapa? AWS ya? Oh, AWS kamu bocorin data saya? Nggak seperti itu. Karena AWS nggak ada kepentingan dan kita juga nggak tahu dan nggak bisa masuk ke tempat Anda. Pertanyaan saya, kalau kita bisa masuk ke storage Anda, kita bisa lihat isi hard disk Anda mau nggak taruh di AWS? Pastinya nggak bisa. Logic itu juga sama. Jadi kita bicara mengenai trust, mutual trust, bahwa ketika kita nggak bisa akses data-data Anda yang bertanggung jawab terhadap platform Anda. Termasuk data, compute resource, networking, dan lain sebagainya. Makanya dari sini jelas dulu tanggung jawabnya. Supaya nanti nggak ribut di belakang. Nggak ada dispute. Ya, nggak ada dispute, perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab di platform yang kita manage bersama-sama ini. Oke? Nah, IAM, ya, IAM ini dia kontrol akses ke sumber daya AWS. Seperti yang saya sudah bilang, bahwa Anda tuh punya workspace-nya ini yang warna biru semua. Dan semakin lama semakin berharga, semakin lama semakin berharga. Semakin banyak datanya semakin berharga. Nah, ketika semakin berharga itu, Anda pengen di secure atau enggak? Pengen dilindungi atau enggak? Nah, melindunginya dengan IAM. Nanti dikasih izin granular. Ke siapa? Ke usernya, ke group of user, atau ke role, atau peran. Ya, ke role, peran. Nah, ini nanti beda-beda. Anda bisa beda-beda. Ngontrolnya dari mana? Dari si barang ini, namanya IAM. Ya, ini logonya hilang. Nanti saya coba cari. Nah, kemudian bisa juga buat user yang sementara. Yang sementara, nggak usah terus-terusan bikin user. Jadi ada user yang temporary, yang freelance, kita bisa buatin. Ya, kemudian juga Anda bisa 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 bikin bikin banyak skenario seperti kayak uh, cross cross account access. Jadi ada akun yang berbeda, nanti dari user yang satu bisa masuk ke yang lain, dari user satu bisa masuk yang lain. Tapi kita bahas ini nanti di kelas-kelas berikutnya ya, supaya lebih jelas ya. Nah, kita loncat lagi ke AWS Shield. Jadi kadang-kadang kalau kita punya satu sistem, kadang orang suka jahat. Dia suka flood kita tuh dengan traffic yang sangat-sangat dengan sangat besar supaya sistem kita ini down, ya. Supaya sistem kita ini down. Nah, jadi kita punya satu services yang melindungi sistem kita dari serangan-serangan orang-orang jahat ini, ya. Jadi mereka begitu ada satu IP source yang aneh yang dia flooding ke tempat kita, dia kasih attack dalam jumlah yang sangat besar ke tempat kita langsung identify. Begitu identify, wah ini udah nggak bener nih. Waduh udah nggak bener, diblok aja udah langsung. IP source dari negara mana, dari tempat mana, kita langsung blok.
ya. Nah, ini kita untuk mencegah supaya sistem kita tuh tetap available. Mau dipakai orang yang benerannya tetap ready, ya. Walaupun sebenarnya sedang ada dalam attack, ya, dalam kondisi attack, dalam kondisi penyerangan, ya. Nah, ini Badan Audit Internasional, ya, jaminan, guarantee. Jadi banyak banget. Ada CSA, ISO, ini masing-masing satu badan atau institusi sertifikasi internasional yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi masing-masing mereka datang, cek data center, implementasinya, SOP segala macam, udah oke belum? Kalau oke, baru mereka cap. Oh, ada ISO 9001, 27100, 27001, 27017, dan seterusnya. Ada PCI, SOC, HIPAA, FedRAMP, macam-macam. Katanya yang paling susah sih HIPAA. Karena ini untuk keperluan penyimpanan medical record, treatment-nya lebih spesifik. Ya, saya juga nggak ngerti, tapi pokoknya kalau sudah disertifikasi sama si HIPAA, berarti standarnya tinggi sekali. Karena mereka requirement-nya tinggi. Oke? Udah lebih satu. Kita ngomongin harga, tinggal dikit lagi, ya. Di harga, gimana cara bayar AWS? Bayar sesuai pemakaian, ya. Nah, kemudian ketika kalau misalnya Anda ordernya by commitment, saya mau pakai setahun, saya mau pakai 3 tahun, Anda dapat diskon, ya. Anda dapat diskon, ya. Nah, kemudian makainya lebih banyak. Kalau misalnya makainya lebih banyak, Anda dapat diskon. Sorry, yang ini bukan diskon. Yang ini ada tier. Ingat kan kalau Anda kalau Anda beli satu, harganya 1.000. Kalau belinya 10, harganya turun jadi 90. Harganya turun jadi 900. Jadi ada tier-tiernya. Kalau beli lebih banyak, tiernya lebih tinggi, Anda dapat diskon, ya. Kalau ini kalau misalnya Anda usage-nya banyak, Anda juga dapat diskon, ya. Jadi memang cara membayarnya ada komersial structure-nya, ada commercial structure. Ya kan sama juga. Kalau Anda beli banyak, kan kita dapat diskon. Enak. Ya. Kemudian jenis pembelian ada yang on demand. Ya. Ini beda-beda. Ada yang on demand, nanti dihitungnya kayak argo. Kayak argo. Anda pakai berapa dihitung per jam atau per detik. Ya. Nah, tapi ini jangka pendek aja, jangan lama-lama. Ya. Ini terutama ketika Anda masih baru pakai tapi belum ketemu polanya, penggunaannya berapa banyak sih? Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Saya belum pakai setahun, jadi saya nggak tahu biasanya rata-rata average penggunanya berapa. Nah, pakai yang on demand dulu, ya. Kita karena mau kejar flexibility-nya. Tapi yang mesti diperhatikan on demand nggak dapat diskon. Ya, makanya dia bilang jangan lama-lama. Kalau udah ketemu polanya, ketemu average-nya, penggunaan kita berapa, Anda pindah ke yang reserve instance, instance terpesan, ya. Ini diterjemahkan kayak begini. Nanti kalau Anda searching di Google, jangan pakai kayak begini. Mau sampai kapan juga nggak akan ketemu referensinya, ya. Nanti kita akan coba kasih feedback ke dalam deh. Ini suruh diganti jadi ganti nama asli, ya. Reserve instance. Ada komitmen 1 tahun sama 3 tahun. Ya, 3 tahun, 1 tahun sama 3 tahun dapat diskon. Ya, kemudian tapi kalau udah kayak begini, kalau Anda harus pakai komitmen kan Anda udah harus tahu average penggunaan utilization-nya berapa lama, ya. Nah, utilization-nya berapa lama, terus udah gitu eh, kita order untuk 1 tahun, 3 tahun kita pakai. Kita pakai. Di sini enak, Anda dapat diskon. Ya, karena apa? Karena Anda komit. Karena Anda komit sama kita, ya udah kita kasih diskon. Sama lah kayak kita beli barang juga kalau Anda udah komit, nah saya pasti akan bayar. Nah, Anda dapat diskon. Nah, ada host yang khusus, ada dedicated host. Dedicated host ini kalau ada server fisik yang Anda butuh spesifik untuk Anda. Artinya gini, kalau ada di dalam kalau apa? Kalau di AWS kan customer-nya banyak. Waktu Anda mau deploy solusi, itu kan disimpan di dalam satu host. Di dalam satu host itu akan ada banyak instance. Artinya di dalam satu host ini,
Kita punya tetangga, ada orang lain, company A, company B, company C, company D, dan lain sebagainya. Tapi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang terikat dengan peraturan tertentu. Peraturan dari pemerintah, peraturan dari software licensing, dan lain sebagainya yang kadang-kadang suka bilang bahwa kamu nggak boleh nyatu sama tetangga-tetangga yang lain. Jadi kamu harus punya satu kompleks, isinya satu kompleks perumahan, isinya cuma rumah kita doang. Nah, ada aturan kayak gitu, ya. Terutama kayak misalnya yang financial institution, yang kayak gitu-gitu, nggak boleh itu dicampur sama yang lain, misalnya ya. Ya udah, kalau udah kondisi kayak gitu, Anda bisa minta dedicated host. Ya pasti yang kayak begini, ini premium, ya ini pasti premium. Ya karena ada keperluan seperti itu sih, ya. Ada dia keperluan spesifik, ya dia pakai dedicated host. Nggak boleh dicampur sama tetangga-tetangga yang lain. Ada satu lagi, sesudah semua kapasitas data center AWS dipakai untuk yang on demand, reserve instance, dan yang ini, yang dedicated host, sisanya kita tawarin. Sisanya kan nggak kepake. Sisanya kita tawarin sama user. Anda mau pakai nggak? Saya pinjemin. Saya pinjemin, Anda bayar cuma 10%. Mau nggak? Kalau mau, saya pinjemin. Tapi ini saya cuma kasih pinjem. Ya. Satu saat, kalau saya butuh, saya ambil. Tiba-tiba nggak kasih maksudnya nggak ada babi bu gitu. Saya kasih notification, tapi notification-nya cuma 2 menit sebelumnya. 2 menit kasih notification, 2 menit berikutnya langsung saya terminate, saya ambil. Kenapa? Karena saya AWS-nya juga perlu jualan. Di sini perlu jualan. Ada jualan untuk on demand, ada jualan untuk reserve instance, ada jualan untuk dedicated host. Yang instant spot, post spot instance itu istilahnya, walaupun sebenarnya ini dibilanginnya juga jualan sama juga. Tapi sebenarnya kayak ngasih pinjem doang. Kenapa? Tiba-tiba at any time pada saat kita butuhkan saya akan ambil lagi. Tapi harganya 10% loh, ya. Harganya 10%, bukan 90%, bukan diskon 10%. Ini benar-benar bayar cuma 10%. Makanya saya bilang, ini saya pinjemin, Anda mau atau enggak? Harganya 10% kok. Kalau mau pakai, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, tapi untuk yang kayak begini nanti Anda perlu konfigur si aplikasinya untuk bisa memenuhi SLA tadi. Kalau di-cut, aplikasi Anda tahan nggak? Gimana cara mekanismenya untuk bisa ngatur penyimpanan data dan lain sebagainya. Aplikasinya harus spesifik, harus dibuat dengan khusus. Ya. Jadi ada free tier, ada free tier, ada free tier untuk si AWS. Jadi kalau buat teman-teman yang belum nyobain AWS, ada free tier. Daftar di account AWS, kemudian ada tutorialnya, kemudian Anda sudah mulai bisa-bisa, 1 tahun gratis. Ya, 1 tahun gratis. Jadi walaupun sebenarnya pakainya nggak yang besar-besar, tapi Anda sudah punya bisa explore sedikit-sedikit untuk mencoba AWS subscription secara gratis. Setahun loh, lumayan. Ya, Anda bisa belajar-belajar dulu. Kemudian lanjutannya apa? Eh, di AWS itu punya pelatihan digital. Jadi Anda tinggal masuk ke aws.com, ada training and certification. Ya, ada satu departemen kita, departemen saya sama departemennya Mas Welly, itu namanya training and certification. Ya kan? Bicara cloud ini high tech, kalau nggak di training, mana bisa usernya pakai? Paling usernya browsing-browsing di search engine, kemudian dapat solusi yang ad hoc, kemudian implementnya salah lagi. Ya malah jadi makin lambat, makin lama, karena banyak blocker, ya kesandung-sandung. Jadi kita punya satu departemen yang namanya training certification, kita kasih pelatihan digital. Anda masuk ke aws.com, kemudian ada cari yang training dan certification, di dalamnya ada kursus-kursus digital, ada digital course kayak yang saya lakukan ini. Nah, ini ada digitalnya, ada yang free, banyak yang free. Yang free Anda bisa belajar sendiri di situ. Kursus gratis menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian selain yang digital, yang ruangan kelas juga ada. Kita lagi jalan kok, terus-menerus continue saya sama Pak Welly deliver. Ini latihan di ruangan kelas. Cuma sekarang kan banyak kan virtual. Ada yang offline, ada yang online. Tapi lagi sejak COVID, kita semua pindah ke online, virtual. Sama aja kok, experience-nya sama aja.
kita punya platformnya udah ready untuk itu, jadi nggak ada kendala. Bukan pakai Zoom, ya, bukan pakai Zoom. Kemudian, nah ini Anda bisa lihat trainingnya ada apa aja. Ada architecting, developing, advanced architecting, advanced developing, ada big data, ada ML, machine learning, ada SysOps, ada DevOps, ada macam-macam. Nanti Anda butuh, terutama buat teman-teman yang dari korporasi, ya. Nanti untuk training tim bisa pakai ini. Ya karena satu tim kan semua harus punya satu frekuensi yang sama ya di dalam koordinasi dan komunikasi. Jadi nggak ada yang jago-jago banget, ada yang ninja rockstar, yang lain nggak ngerti apa-apa. Repot. Anda kerja juga susah. Ya kalau misalnya Anda butuh orientasi buat tim Anda, kasihin aja sama kita. Ngapain? Anda mesti nyiapin sendiri konten, segala macam konten yang benar yang dari AWS. Apa yang kita sampaikan di training itu semua dari blueprint, dari penciptanya yang ada di dapur. Yang dari mereka kasih tahu purpose-nya. Kalau misalnya Anda bikin sendiri dari browsing di search engine, dapatnya ad hoc, secuplik-secuplik, dan Anda juga nanti pasti akan jatuh bangun dalam proses pembelajarannya. Kalau yang Anda dapat kontennya merupakan hasil turunan dari blueprint kita, Anda bisa lihat 360 degree-nya, ya, bahwa tujuan besarnya itu seperti itu. Kadang-kadang kita belajar teknologi karena kita secuplik-secuplik, itu kitanya jadi bingung kita mau kemana, roadmap-nya mau dibawa kemana. Nah, ini ada ruangan kelasnya, trainingnya Anda tinggal cek ada apa aja, mana yang Anda minat. Yang terakhir sertifikasi. Sertifikasi AWS bukan kaleng-kaleng. Benchmark-nya tinggi sekali, Anda cobain deh. Ya, tingkat kesulitannya tinggi-tinggi, tinggi banget, dan kita punya bank soal. Tapi buat orang-orang yang sudah tersertifikasi dengan AWS, nah itu juga bukan orang sembarangan. Mereka benar-benar tersertifikasi melalui satu ujian yang memang kredibel, kayak lewat Chandra di Muka lah, ya kayak lewat Chandra di Muka. Mau nggak jago-jago amat juga nggak mungkin malu-maluin, bisa jadi bisa diandalkan. Ya, Anda bisa cek di training and certification, Anda bisa cek sertifikasi, Anda mau ambil exam, ambil exam di situ. Ada cloud practitioner, ada solution architect, ada developer, ada SysOps, ada macam-macam. Ada macam-macam. Makin ke atas makin susah, ya. Dan untuk sertifikasi AWS, saran saya sih cuma satu, persiapannya yang banyak. Oke. Nah, ini ada jalur-jalur. Untuk pembelajaran AWS itu ada jalur-jalur. Ada jalurnya berbasis peran, ada cloud practitioner, ada mau jadi arsitek bisa, mau jadi developer bisa, mau jadi sysops bisa. Kan ini kan ada uh, apa tipenya beda-beda. Kan doyannya beda-beda. Ada yang suka engineering, ada yang suka infra, ada yang suka dev, bangun aplikasi, ada yang suka pengoperasian, beda-beda, ya. Ada jalur keahlian khusus, ada yang mau jadi ambil big data atau mau jadi ahli jaringan, networking, atau mau security. Nah, ini juga ada jalur keahlian khusus. Ada jalur solusi dari AWS, ada yang spesifik teknologi untuk machine learning, media services, atau storage. Untuk pembelajaran, tergantung selera Anda. Kira-kira Anda cocoknya yang mana? Kadang-kadang masing-masing kan pendekatannya bisa beda-beda. Oke? Ada 400 kursus untuk membantu keterampilan cloud Anda berkembang. Ada yang digital, ada yang ruang kelas. Ingat yang tadi? Nah, kalau coba Anda browsing ke sana, ke training and certification, yang ruang kelas ini ada macam-macam. Ada business essential, technical essential, dan lain sebagainya. Ada architecting, ini seru banget ya. Ada advanced architecting, nah ini lebih atas dari si architecting. Yang gratis juga ada, yang berbayar juga ada, ya. Tapi kalau yang berbayar kan nanti ada interaksi, ada lab, Anda bisa nanya segala macam. Kalau yang digital kan kita cuma duduk, udah gitu nonton digital training online, begitu ketiduran, ya kan? Better sih ikutan yang training yang benerannya, ya. Oke, sampai segitu aja. Mungkin pertanyaan-pertanyaan sudah diarahkan sama Mas Welly, ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi ini saya sudah sampaikan semuanya, semua topik sudah selesai. Saya coba lihat dulu ada pertanyaan. Oh, banyak juga ya. Saya nggak buka, tapi sudah dihandle sama Mas Welly. Terima kasih untuk semuanya.
Jadi kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Anda bisa sign out. Silakan lanjutkan aktivitas Anda. Sampai ketemu di kesempatan lain. Terima kasih.